Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, selamat siang Mbak. Bisa diperkenalkan dahulu namanya siapa, asalnya dari mana? Ya, baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hayati Mlaika dari Pelalangan, Ponorogo. Baik. Tadi kesini naik apa? Diantar atau sendiri? Sendiri. Sendiri. Baik, Mbak tahu klinik ini dari siapa sebelumnya? Saya mencari-mencari karena saya pengen konsul saja. Baik. Tujuan Mbak datang ke sini, kalau boleh tahu, untuk apa? Untuk konsul tentang permasalahan saya, bagaimana Mbak bisa membantu permasalahan yang saya hadapi ini. Jadi kayak saya merasa kurang semangat dalam hidup. Cukup berat ya Mbak permasalahannya. Baiklah, insya Allah saya akan membantu. Nanti kalau seumpamanya dalam proses konseling hari ini itu Mbak belum menemukan jawaban atau belum plong, kita bisa atur jadwal atau melakukan konsultasi lagi di hari selanjutnya. Baik, dengan tujuan Mbak datang ke sini yaitu ingin konsultasi tentang masalah hidup Mbak yang belum menemukan semangat atau kurang semangat hidup yang disebabkan entah itu masalah keluarga, teman, atau masalah yang lain. Mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan bagaimana masalah kurang semangatnya hidup tersebut, Mbak? Gimana ya Mbak ya? Sebenarnya banyak. Di keluarga ada, di pertemanan pun juga ada, terus di pasangan juga ada. Tapi yang saya rasakan kan tempat utama, katanya rumah itu adalah rumah, tapi untuk saya itu rumah bukan lagi untuk rumah saya pulang, bukan. Jadi saya setiap pulang itu beban, rasanya ada beban gitu. Terus karena ya dari kuliah ini, kan saya kuliah ini saya tuntutan dari orang tua. Sebelumnya saya bercita-cita ingin menjadi Kowat, yaitu TNI wanita. Tetapi karena orang tua saya katanya tidak mengizinkan, tetapi pada akhir-akhir ini, pada saat saya sudah masuk kuliah, itu bilangnya siapa yang nggak bolehin? Boleh. Tuh, kayak pembicaraan yang dulu sama sekarang itu berbeda. Terus kan saya ada 3 saudara lagi, yang 2 itu udah jadi tentara, yang satunya lagi itu masih mau SMA, dan dia ya kalau bisa disebut harapan keluarga lah. Dia ini ya dituntut, tetapi dia punya niat juga. Dia disuruh untuk mendaftarkan TNI itu, dia mau akhirnya. Jadi saya membantu dia untuk lebih semangat latihan lagi itu. Terus kadang kalau lagi membicarakan hal ini pasti saya debat sama ibu saya. Ya kamu itu dulu kalau mau
ya daftar. Terus saya jawab, siapa yang nggak mau jadi tentara? Tapi kan nggak dibolehin, katanya anaknya harus ada yang kuliah. Di saat saya kuliah, saya udah hampir semester 5 ini, itu aja kan kuliah berat ya, kayak kebutuhan itu apa-apa kan uang, apa-apa uang. Kita hidup di perkuliahan kan pasti ya mainlah sama teman, nggak mungkin kita nggak bercengkrama sama teman-teman, bersosialisasi, kan nggak mungkin. Itu kalau saya mau minta uang dimarahin, tapi saya mau kerja sambil kuliah nggak dibolehin. Terus saya harus bagaimana di rumah? Terus saya kalau di rumah itu pura-pura bahagia, pura-pura membahagiakan orang tua saya. Jadi kan sekarang di rumah berempat, orang tua saya sama adik saya sama saya. Itu yang ngeramein rumah ya saya. Bagaimanapun caranya saya nggak boleh kelihatan sedih, saya nggak boleh kelihatan susah. Padahal setiap malam itu pasti saya nangis, kayak merasa kurang, apa-apa kok saya yang disalahin, apapun hal itu saya yang disuruh. Pokoknya saya itu terlalu sering dibanding-bandingkan, dan saya juga iri. Kayak kadang, masmu itu pinter, kamu itu enggak, gini ya gitulah. Terus kadang saya pusing banget, saya sakit pun nggak ada yang tahu. Saya berusaha mengobati diri saya bagaimanapun caranya, pokoknya saya harus nggak boleh sakit. Entah itu kelihatan ya, pokoknya keadaan lagi sakit, saya harus kelihatan sehat di mata siapapun itu. Ya udah, sampai sekarang saya ya gini-gini aja. Mau kerja nggak boleh, mau kuliah juga nggak boleh. Tapi Mbak mendapatkan kasih sayang yang Mbak harapkan atau kurang atau malah sama sekali? Ya menurut saya kadang ada, kadang tidak, lebih sering tidak. Tetapi orang tua Mbak itu memperlakukan sama antara Mbak dan adik Mbak, atau Mbak merasakan itu berbeda? Kadang berbeda, kadang sama. Ya kayak lebih ke adik sih. Ke adik mungkin orang tua Mbak ya memikirkan apa ya, sesuai porsi yang apa, memberikan kasih sayang kepada anak sesuai porsinya. Mungkin pemikiran orang tua Mbak sudah dewasa, Mbak sudah bisa apa-apa sendiri, sedangkan Mbak juga butuh perhatian tersebut, nggak cuman materi. Tapi pemikiran bapak Mbak, orang tua Mbak ya yang lebih membutuhkan kasih sayang itu adik Mbak yang masih kecil gitu. Ada yang mau diceritakan lagi? Ya kalau memang kuliah ini saya yang biayain ibu saya, karena saya pernah ada masalah konflik sama ayah saya. Jadi sekarang apa-apa ke ibu, nggak pernah ke ayah. Mungkin sebulan gitu aja, kalau ingat saya dikasih sama ayah, kalau enggak ya enggak. Tapi bapak Mbak masih menafkahi? Menafkahi masih. Sudah. Baik, dengan penjelasan dan cerita Mbak yang menurut saya juga itu termasuk berat ya masalahnya, karena semua masalah keluarga itu menurut
saya berat. Walaupun itu masalah yang sepele atau apa, tapi kalau udah menyangkut keluarga itu ya berat. Dengan masalah yang Mbak hadapi ini, apa solusi dari Mbak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau saya ya udah kayak bingung aja, kayak ya udah disyukuri aja. Kalau emang dikasihnya segini ya udah diterima, meskipun habis, seumpama saya dikasih uang habis gitu ya udah nggak usah minta, diem aja. Terus kalau di rumah saya ngomong gitu nggak didengerin, ya udah diem aja. Kalau dimarahin juga diem. Pokoknya sekarang lebih ke ikhlas, bersyukur. Berarti Mbak menyelesaikan masalah Mbak tersebut dengan rasa yaudah, bukan pasrah tapi lebih ke ikhlas ya Mbak, menerima apa adanya. Baik, dengan mendengarkan cerita Mbak yang sangat panjang dan juga berat, saya menyimpulkan dari sini berarti Mbak itu iri sama adik Mbak. Sebenarnya orang tua Mbak itu berlaku adil, yang menurut mereka itu adil, tapi menurut anak-anaknya itu belum tentu itu adil. Kalau menurut saya seharusnya ya, untuk sebagai orang tua dulu, kita tuh harus berlaku adil, walaupun itu ada dalam bentuk sesuai porsi yang dibutuhkan oleh anak, tetapi jangan sampai anak itu merasakan hal yang berbeda kasih sayangnya, jadi menimbulkan rasa iri terhadap anak yang pertama, kedua maupun ketiga. Jadi ya kita perlakukan mereka sama saja, supaya mereka tidak merasakan dan menimbulkan rasa iri, dan akhirnya yang terjadi, yang biasa terjadi di kehidupan nyata kan seperti kayak bermusuhan seperti itu. Kita harus menghindari hal tersebut. Dan saran saya untuk masalah yang Mbak alami, ya sudah, kita pasrah dalam artian kita ikhlas, kita menerima apa adanya. Yang penting kita selalu berbakti kepada orang tua, dan orang tua juga selalu memberikan apa yang harus diberikan orang tua itu terhadap kita. Mungkin cukup itu yang saran yang bisa saya berikan kepada Mbak. Baik, gimana perasaan Mbak, sudah mulai membaik atau masih ada kegerundelan lain yang ingin disampaikan? Udah lebih mendingan, lebih agak tenang gitu. Alhamdulillah sudah mempercayai klinik saya untuk konsultasi di sini. Dari saya pribadi, terima kasih ya Mbak sudah membantu saya menyelesaikan masalah ini, membantu saya bagaimana saya bisa menghadapi masalah ini. Jadi saya mau pamit undur diri tadi. Terima kasih Mbak sudah datang, dan kalau seumpamanya ingin menceritakan, ingin konsul lagi ke saya juga, saya open untuk semua. Terima kasih. Thanks for watching.